Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi melanjutkan video yang pertama ya, kita bikin kompresor dari tabung freon dan kompresor kulkas. Nah, tapi dengan kondisi tanpa las. Jadi kita akan pasang tabung ini di atas ini. Saya punya papan multiplek 18 mili. Ya, saya pasang roda caster ukuran 2 inch. Nah, ini oh ya, info juga buat teman-teman mungkin yang belum tahu ya, sebelumnya di video pertama itu saya udah jelasin cara potong ujung kran tabung freon ini dan disambung dengan adapter. Nah, adapternya kayak gimana? Ini bisa dilihat di video saya yang pertama ya, di part 1 sebelum video ini. Oke, jadi karena kita mau pasang ini saya beberapa bahan yang dibutuhkan ya. Oke, sementara saya copot dulu aja. Nah, jadi untuk memasang tabung itu tadi di atas papan multiplex ini nanti saya akan gunakan ini, klem besi atau stainless. Nah, ini ukurannya ukuran ini ya teman-teman. Ini saya kebetulan beli dua. Ukurannya yang satu ini 16 inch ya. 16 inch, yang satunya lagi ini ukuran 15 inch. Nah, saya agak ragu kan pertamanya, tapi begitu saya coba yang 15 inch ini sudah cukup untuk posisi berdiri. Kalau untuk posisi yang tidur mungkin nggak sampai ya teman-teman, mungkin cuma perlu yang 13 inch aja. Nah, oke saya jelasin papannya dulu deh ya. Oke, papannya ini saya ada bekas yang nggak kepake ya. Papan multiplex yang nggak dipakai, kualitasnya pun juga kualitas yang jelek. Ini ukurannya 18 mili ya teman-teman, ketebalannya. Dan ini udah saya cat. Ini nggak pakai cat besi, ini pakainya pakai cat ini ya, cat elastex. Jadi cat untuk tembok yang anti air itu. Karena ini pun juga nggak bagus-bagus amat ya. Yang penting saya cat aja satu lapis. Terus bagian bawah satu lapis, bagian atas ini ada 2 lapis. Itu pun juga nggak saya terlalu encerin. Nah, terus ini ya roda casternya. Jadi roda caster yang dipakai yang belakang ini nanti ini yang mati dan yang depan ini yang hidup. Nah, dan ini kebetulan yang ada varian yang ada kuncinya ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman, ini nggak perlu papan sepanjang ini. Jadi teman-teman kalau papan sebelah sini ya, ini minimal kan 24, tapi saya ini ada ukuran 27, jadi saya nggak pengen potong lebih kecil lagi, dibiarin aja 27. Nah, sebenarnya teman-teman cuma perlu kisarannya di sini 40 cm aja. Nah, cuman ini emang saya punya papannya agak panjang dan plan ke depannya nanti tabungnya mau saya double untuk ini, karena kan kebutuhannya kan beda-beda ya untuk membuat kompresor. Kebetulan saya pengennya nanti tabungnya 2, tapi sementara saya masih punya tabung satu aja, jadi dipasang satu dulu. Dan tabung yang satunya nanti bisa menyusul kapan-kapan. Karena kan ya ini enaknya kalau project DIY ya, do it yourself itu jadi nggak perlu buru-buru langsung dilengkapin semuanya. Nanti teman-teman kalau punya project apapun juga kan nggak perlu langsung sempurna gitu ya. Pengennya kayak gimana tapi kan dicicil aja dulu. 40 cm kali 25 cm, 40 kali 25 teman-teman udah bisa pakai. Kompresornya bisa kulkas atau bisa AC ya. Kebetulan saya punyanya yang bekas kulkas karena ini dulu bekas ini saya pakai buat vakum AC mobil. Jadi kebetulan aja adanya ini ya saya pakai yang ini. Tapi rencana ke depan saya memang pengennya upgrade ke kompresor yang AC. Jadi biar agak cepat. Tapi kalau untuk kebutuhan sekarang ya ini masih udah oke aja kalau yang ini. Yang penting kan sebelum ngerjain project apa gitu ya, ngerjain pekerjaan kayu-kayu gitu kalau saya biasanya. Ini saya masih belum yang kebutuhannya terlalu banyak. Jadi ini saya udah merasa terbantu banget ada kompresor ini. Oke. Jadi saya pakainya nanti yang klem ini ya, teman-teman. Klemnya yang ukuran 16 inch aja. 15 sebenarnya udah cukup. Oh iya, ini bagian sini saya potong ya. Ini saya bor, saya kasih lubang.
pokoknya dari sini sekitar 24 atau 25. Saya kasih lubang sedikit untuk masukin ini. Sebenarnya tadi udah saya coba untuk masukinnya di model melintang gini ya. Cuman kok rasanya udah rapet sebenarnya, tapi ada gerakan sedikit. Jadi kayaknya lebih mantep kalau dipasangnya sebelah sini. Jadi kita pasang aja. Teman-teman nanti buat yang perlu bahan-bahannya ya, nanti saya sertain juga di deskripsi, karena sebagian besar barangnya saya beli via online, jadi teman-teman nanti bisa beli juga, linknya nanti silakan dicek di deskripsinya. Oke, ini ya, nanti dipasang seperti ini. Terus ini ya teman-teman, sebelum kita lanjut ke tabungnya, ini karena kompresor kulkas ini bagian bawahnya ini agak bendol, jadi agak cembung ya bagian bawah, jadi harus agak diganjel nih. Mungkin 1 sentian aja ini udah cukup. Jadi ini saya ganjel kayu kecil 10 sentian, 1 sentian. Saya pasang di sini, ini udah mantep. Udah bagian bawahnya juga nggak mentok ya. Oke, kita pasang tabungnya seperti ini. Sebenarnya tadi saya udah sempet simulasi, saya udah cepet praktekin sebentar. Nah, nanti seperti ini ya. Dan ini untuk ke kompresornya. Oke, sekarang kita coba mulai pasang aja langsung ya teman-teman ya. Buat teman-teman, karena ini beberapa video tentang kompresor ini video pertama saya, bisa dibantu like, komen, atau subscribe ya, supaya bisa cepet dimonet sama YouTube, supaya saya bisa lebih banyak hobi-hobi yang bisa saya dokumentasikan ya. Sebentar, saya harusnya ada tang ini, tangnya di mana ya? Oke, ini supaya nggak kesulitan, saya jepret aja. Oke, sambil pelan-pelan kita pasin. Ini kok udah mulai rapat ya? Sepertinya terlalu kencang. Kita kendorin dulu. Sepertinya harus agak miring ya. Karena kan dia konturnya agak melingkar. Jadi kalau dipasin pas tengah, tadi saya juga sempat nyoba dia ini, akhirnya ngebaret ya tabungnya. Oke, ini udah mulai rapet. Masih bisa dikencengin ya. Dan ini saya senangnya ternyata hanya dengan satu ini stainless aja, dia udah kenceng banget teman-teman. Jadi nggak perlu diperkuat lagi. Nggak. Saya tadi udah beli 2 kan, pengennya satunya arah sini, satunya arah sini, samping, melintang gitu ya. Ternyata
Saya coba tadi udah rapat banget. Wah, oke teman-teman, jadi setelah kita kencengin, ini udah rasanya udah bener-bener rapat. Dan ya seperti yang saya bilang tadi ya, jadi ini ditarik sini ini juga udah nggak ngikut ya. Tapi terserah teman-teman, nanti kalau misalkan mau ditambah lagi, teman-teman bisa nambahin untuk sisi yang sebelah sini. Tapi kalau ini ya, kalau di saya sih nanti bisa ditambah lagi satu seperti ini. Tapi setelah saya coba ini kok rapatnya kok rapat banget ya. Jadi nggak cuman rapat aja, tapi rapatnya rapat banget. Agak goyang sedikit sih, saya tambahin lagi. Oke. Jadi seperti ini, setelah dipasang ini posisinya udah enak banget. Udah kenceng. Digoyang kanan kiri juga ini aman. Saya goreng ini udah naik, ini udah naik ya. Jadi kayak gitu. Ini aja nih mungkin sepertinya terlalu mepet ya. Nanti kita kasih ganjel di tengah-tengahnya. Oke. Nah, jadi masangnya kayak gini aja. Jadi bisa buat alternatif ya teman-teman, daripada beli tabung yang udah dilas atau mungkin pengennya dilas. Nah, kita ada versi pembuatan seperti ini yang lebih ringkas lagi, jadi nggak perlu tabung las. Cuman nggak ringkas-ringkas banget sih sebenarnya. Jadi emang ada konsekuensinya. Kalau nggak pakai las itu ya ini nanti. Jadi emang nyari adapternya ini agak susah dan harganya sih sebenarnya agak mahal ya, 40.000 kalau nggak salah. Tapi mungkin nggak tahu nanti ke depannya kalau ada seller-seller lain yang bisa jual benda ini, adapter ini bisa lebih murah. Jadi adapter SAE ke BSP. Nah, apalagi ya? Ini udah terpasang seperti ini. Jadi saya kemarin sempat ini juga untuk pemasangan ini. Saya sambil nyoba ini thread locker. Ini yang merek paling murah ya teman-teman. Ini teman-teman bisa ganti yang merek Dextone atau merek Loctite. Saya pengennya sebenarnya yang Loctite, tapi karena masih mau nyoba awalan, saya coba yang merek murah aja. Dulu ini merek Detai 242. Nah, ini saya pakai untuk nyambungin drat-drat ini, tapi biar nggak pakai ini ya, seal tape ya. Nah, terus habis saya coba, jadi untuk part bagian mana aja? Bagian ini. Karena kan sementara saya pakai ini untuk bagian yang jarang dibuka nantinya. Karena kan ini nanti bakalnya ke depan bisa jadi kan saya rubah, saya kembangin lagi untuk sesuaiin kebutuhan ya nanti kalau gimana. Jadi untuk bagian yang atas-atas ini nggak saya pakai ini thread locker, nggak pakai lem ini, saya pakainya pakai seal tape biasa. Tapi untuk bagian ini nih, saya pakai ini. Nah, yang mengejutkan ternyata yang bagian ini udah saya tes, ini nggak ada rembes sama sekali ya teman-teman. Jadi ini benar-benar rapat. Saya tes beberapa hari juga anginnya nggak berkurang segimananya gitu ya. Ya mungkin ada berkurangnya tapi sedikit banget mungkin dari sistem yang ini. Tapi secara umum sih ini nggak, ya kalau saya bilang bisa bilang ya bisa lebih baik daripada yang pakai ini ya. Cuman kan emang durasinya memang lebih lama kalau pakai ini, nggak bisa langsung dipakai. Nah, jadi tips juga teman-teman kalau mungkin mau bikin project yang seperti ini bisa pakai thread locker. Ini yang nggak permanen. Ini masih bisa dicopot nantinya. One day kalau misalkan perlu dicopot masih bisa dicopot. Oke, jadi saya sambil terangin, selain ini saya terangin ini dulu ya. Gimana kesan-kesannya atau gimana ini tabung kompresornya. Jadi emang saya di sini kenapa kok pakai T? Karena
ini biar beratnya nggak berat sebelah. Jadi karena yang sini udah ada pressure switch, saya pengennya di sini ada regulator dan filternya. Kebetulan kok ya dapatnya yang double. Nah ini biar bebannya seimbang aja, karena nanti kan daripada disambung ini ditaruh tengah terus nanti tambah panjang lagi, kan biasanya berat sebelah ya. Ini supaya dia beratnya seimbang. Nah ini saya kasih T di sini, pressure switch di sini dan regulatornya ada di sini. Saya udah pakai beberapa kali untuk membersihkan ini ya, lantai beton ya. Tapi sementara masih itu sambil ini sih, sambil mompa ban sepeda. Oke, jadi dari sini pun juga saya karena nanti one day masih mau saya pakai untuk project apa? Benerin AC mobil lagi karena masih belum saya fix AC mobilnya juga. Nah, ini makanya saya pakai pentilnya juga yang SAE ya. Jadi ini selangnya juga selang manifold. Dan untuk yang ke sininya, inputnya ini juga pakai adapter SAE ke BSP juga yang ukuran 1/4 ke 1/4. Terus baru masuk ke sini. Sebenarnya ini NPT ya teman-teman, nggak pas sebenarnya NPT. Tapi nggak apa-apa adanya ini. Nanti kapan-kapan saya ganti yang BSP. NPT ke BSP ini juga nggak enak rasanya, nggak pas, masih ada rembes-rembesnya sedikit. Itu dan selanjutnya lagi apa ya? Oke, jadi setelah beberapa kali, ya mungkin teman-teman yang lain udah pada tahu juga ya. Jadi emang kendalanya setelah ini kompresor dipakai itu emang ada airnya ya teman-teman. Jadi rencananya nanti dari input sini, ini mau saya pasang filter lagi. Supaya oli kompresor ini juga masuk ya teman-teman sebagian ke tabung sini. Cipratan dikit-dikit dan sepertinya dia kecampur sama air. Basahnya tuh rasanya agak beda soalnya agak encer, nggak sekental apa olinya kompresor kulkas ini. Rencana saya makanya pengen nanti kedepannya saya tambahin lagi sama ini filter. Filternya nanti ditancap di sini atau di mana. Yang penting waktu input ini nanti ada dan nanti di vakumnya sini di penghisapannya kompresor ini juga mau saya kasih filter lagi. Cuman kan ya untuk jangka panjang aja. Kalau untuk sementara sih yang ini udah cukup. Ya, jadi nggak perlu di gimana-gimana ya teman, cukup kayak gini aja. Ini pun juga kalau teman-teman nggak pakai klem yang seperti ini pun juga nggak apa-apa. Bisa cari klem yang lain atau mungkin tali atau karena beberapa hari saya pakai juga saya sempat pakai kain ya. Tali kecil dari kain, saya ikat di sini. Lumayan, yang ya, gerak-gerak sedikit tapi masih oke. Dan ini juga saya kebetulan ada tali webbing ya. Ada tali webbing sisa. Ini bisa saya pakai untuk narik ya teman-teman. Nah terus yang sebelah sini karena belum dipakai untuk tabung freon yang satunya lagi, saya kemarin tumpangin ini. Jadi ada kaleng bekas cat. Ini jadi sambil kotak perkakas ya. Sementara kotak perkakas saya taruh sini dan ini nggak saya ikat gimana-gimana, nggak saya ikat ke papannya ini karena emang sewaktu-waktu biar gampang ngambilnya. Karena kan gerakannya juga nggak ini banget ya. Nah ini teman-teman, kenapa kok kompresornya di bawah? Ini juga biar nggak gampang jatuh, ya, biar stabil aja. Jadi ini karena bebannya di bawah, jadi dia lebih enak aja ditariknya. Saya juga udah sempet coba di ini ya, nail gun ya teman-teman. Cuman emang nggak saya videoin karena cuma masih buat testing aja. Ini juga udah enak banget pakai ini dan kalau udah selesai bisa taruh sini alat-alatnya. Jadi biar nggak kepisah ya. Jadi di satu troli ini enak juga sih sebenarnya. Alat-alatnya udah di sini. Jadi sekali tarik, sekali bawa udah komplit alat-alatnya. Dan aksesorisnya ini juga bisa macam-macam di dalam sini ya. Oke teman-teman, jadi sementara ini dulu, sampai sini dulu videonya. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau ditanyain,
tentang produknya, tentang barangnya atau apapun bisa langsung meluncur ke kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk di like dan di subscribe juga supaya cepat dimonet sama si YouTube-nya. Ya, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.